Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak Camat jualan tomat. Cakepnya masih pada lemes sih Bu. Ada Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kalau kita semua ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam yang kompak lagi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam jengkol di semur. Dimakan sama Mpok Munaro. Enak banget ya Bu ya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan biar pada panjang umur. Amin. Semoga bulan depan ada yang berangkat umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidu sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekeluhan dari lisanku, agar setiap apa yang aku ucapkan, mereka paham terhadap apa yang aku sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu-ibu, ibu, siap baca sholawat? Masya Allah. Ayo kita syiarkan di bulan Nabi, di bulan Sya'ban ini lewat kajian Dairi Muslimah. Kita membaca sholawat, mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan, limpahan berkah, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ibu semuanya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil wusra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina
sallim wa barik alaihi ala zihniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Ada itik punya si kembar. Ibu yang cantik-cantik yang ngaji siang hari ini apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Punya kita menyapa pemirsa setia Dairi Muslimah BR TV dimanapun berada. Semoga senantiasa semakin dicintai Allah, semakin disayang Allah, semakin dicintai Rasulullah, semakin kita disyafaati oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari alam dunia sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari pada kesempatan hari ini kita bertemu bermuajahah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Masya Allah, majelis pada hari ini begitu penuh keberkahan. Jamaahnya banyak, yang datang ibunya berwarna-warni. Biar kompak kita, biar kompak suaranya. Kalau saya tanya, Dairi Muslimah, Dairi Muslimah, semakin solehah, semakin dekat dengan Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang paling mulia ini, yaitu majelis Tholabul Ilmi, majelisnya para malaikat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka, selain kita mengadakan kajian rutin, hari ini juga dalam rangka tawakupan atau penutupan pengajian sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah kasih ringan langkah kita, Allah kasih mudah hati kita hadir ke majelis yang penuh dengan keberkahan. Semoga duduknya kita di sini, insya Allah sesaatnya kita hadir ke majelis ilmu, kita mendapatkan banyak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita diperkenankan berada di bawah bendera Nabi kita, dan tentunya harapan kita mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu, alhamdulillah, alhamdulillah. Hampir setahun kita ngejalanin kehidupan kita ya Bu ya. Nggak berasa hari ini kita sudah berada di tanggal berapa ini Bu? 19 bulan Sya'ban ya? Atau bulan Masehinya tanggal berapa Bu? Bu? 11. Ibu-ibu, kalau udah berada di pertengahan bulan Sya'ban, kayaknya aroma-aroma Ramadan udah mulai kecium ya Bu ya? Makanya pengajian kita sementara kita tutup dulu Bu. Kalau pengajian ditutup, ibu-ibu saya tanya hatinya seneng apa sedih? Jangan ada dusta di antara kita. Bu, kalau taklim ditutup, rasanya girang apa seneng? Girang apa sedih? Beneran. Tapi kan tutupnya sementara aja ya Bu ya. Biar lebih fokus buat ibadah nanti di bulan suci Ramadan. Nah oleh sebab itu, ibu-ibu,
Kata baginda Nabi, kita nih Bu, sebagai manusia dosa kita banyak. Ada beberapa amalan, ada beberapa perkara yang akan bisa menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya as-shalah ila shalah kafaratu lima bainahuma. Salat yang satu ke salat yang berikutnya sebagai penghapus dosa. Al-jum'ah ila jum'ah kafaratu lima bainahuma. Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya sebagai penghapus dosa. Bayangin Bu, kalau dosa kita banyak, kita sholat zuhur, sholat kita sebelum kita sholat zuhur banyak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bikin dosa lagi habis sholat zuhur Bu. Ketemu lagi asar. Insyaallah kafaratu lima bainahuma. Penghapus dosa di antara dua waktu sholat. Kalau sholat kita yang satu hari belum bisa dihapus, Allah datengin ke kita hari Jumat. Al-jum'ah ila jum'ah kafaratu lima bainahuma. Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya sebagai penghapus dosa. Kalaulah hari Jumat dalam satu pekan dosa kita pun belum bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan kepada kita dalam satu tahun bulan yang di situ hujan rahmat Allah turun kepada kita. Maghfirah Allah turun kepada kita. Ramadan ila Ramadan kafaratu lima bainahuma. Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya sebagai penghapus dosa di antara dua Ramadan yang kita jumpai. Ternyata Ramadan yang sebentar lagi akan datang menghampiri kita merupakan perkara terberat, terbesar yang mendapatkan kita jaminan dari Allah ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu, enak Bu? Enak nggak? Kuenya enak nggak? Nanya kuenya gitu Bu. Bu, jadi kalau kita udah dikasih tahu oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan datang kepada kita bulan yang membawa begitu ampunan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum syahrul ramadhan syahrul syiyam syahrul mubarakah. Tentunya hati kita Bu sebelum itu datang udah mulai merasa senang. Bu, saya mau tanya, bulan Ramadan udah mau datang, seneng apa kagak? Karena nggak semua orang Bu gembira datangnya bulan Ramadan. Bu, ibarat kata nih ya, Bu, makan nasi kuning, nasi uduk, masya Allah. Yang di depan saya kudungan kuning, alhamdulillah pada anteng duduknya. Bu, kalau kita mau kedatangan tamu, pasti kita ada persiapan, bener nggak? Nih kalau kita lihat-lihat Ramadan tinggal lebih kurang 10 hari lagi apa 11 hari lagi, bener nggak Bu? Bu, ibu mau kedatangan tamu ada persiapan nggak? Rumah dibersihin, kamar mandi di korset apa tuh iya dibersihin, bener nggak Bu? Bu, ruang tamu dicakep-cakepin, mau datang tamu, apalagi tamu yang datang tamu yang kita muliakan. Atau begini deh Bu, kalau seandainya gubernur mau datang ke wilayah RW 08, gubernur mau datang Bu, apa presiden gitu kali ya Bu ya? Bu, kalau presiden mau datang ke wilayah RW 08 Majlis Taklim Nuruzaro, kira-kira kita seneng nggak? Saya yakin 3 bulan sebelum presiden datang udah bikin persiapan. Bu RW udah ngumumin seluruh warga tolong pada dibersihin lingkungannya. Umbul-umbul seminggu presiden belum datang udah dipasang mulai dari tol Cikarang Utama. Bendera. Ibu-ibu kagak boleh ada yang beraktivitas. Di pinggiran jalan pasang semuanya bendera merah putih, udah kayak kita waktu kecil dulu Bu. Dulu kita waktu kecil kalau kedatangan menteri, sekolah kita libur ya Bu ya, bener nggak?
Kita berderet pinggir jalan, Bu. Gini-giniin bendera, Pak Harmoko mau datang. Ibu-ibu, itu yang mau datang presiden. Belum tentu datang, Bu. Bener nggak? Nggak taunya udah pada pakai seragam, umbul-umbul udah dipasang, bendera udah berjejer sampai ke panggung penghormatan. Ternyata pas hari haknya presiden nggak bisa datang karena ada urusan. Akhirnya Pak Presiden melimpahkan mandat kepada Pak Gubernur. Gubernur juga nggak bisa hadir, ada acara penting. Dilimpahkan lagi kepada bupati. Bupati lagi nyunatin ponakan, nggak bisa hadir juga, Bu. Ujung-ujungnya mah, Bu, dilimpahin lagi ke Bu RW kita. Ujung-ujungnya yang sambutan Bu RW. Kira-kira ibu-ibu kecewa nggak? Bu RW masa kecewa, Bu RW? Yang namanya manusia mah, Bu, ada aja halangannya, bener nggak? Pas hari haknya, kalau Allah bukan mengizinkan, ya nggak bisa datang. Tapi ini beda. Ini yang mau datang, yang akan menghampiri kita, yang akan datang ke rumah kita masing-masing. Ini adalah tamu yang begitu agung, yang begitu mulia, yang kedatangannya tidak bisa lagi kita sebut dengan ahlan wa sahlan. Kalau presiden datang, ahlan wa sahlan, Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau yang ini datang, kita sambut dengan kalimat marhaban. Marhaban, Bu. Lapang hati kita menyambut kedatangan tamu ini, Bu. Girang hati kita, Bu. Ibu-ibu, makanya pada kesempatan kajian kita pada hari ini, pemirsa dari Muslimah BRTV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum tamu itu datang, yang beberapa hari ke depan ini kita akan mengkaji sebuah tema, beberapa langkah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, dairi muslimah, alhamdulillah. Ibu, udah disiapin bukunya? Bulpennya udah? Iya, kalau ada ujian kan insya Allah bisa jawab. Ibu-ibu, di antara langkah yang harus kita persiapkan dalam rangka menyongsong tamu yang begitu mulia, yang pertama, kita ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, berdoa agar kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena kita nggak tahu umur, Bu. Bener nggak? Kita nggak tahu umur, Bu. Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW, semenjak kedatangan bulan Rajab, Rasul udah senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kan mah ibu-ibu udah pada hafal doanya, benar nggak? Dari bulan Rajab doanya apa, Bu, Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa nggak pernah minta diberikan uang yang banyak, umur yang panjang. Rasul minta diberikan keberkahan, Bu. Bu, Rajab udah kita lewatin ya, Bu ya. Saya yakin ibu-ibu soleha Majelis Taklim Nurul Zahro pasti orang yang sudah mengamalkan doa ini sepanjang bulan Rajab sampai kita berada di hari ini di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkenan memberikan kita kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk bisa beribadah di dalamnya, bisa menjalankan puasanya, bisa melaksanakan qiyamul lail tarawihnya. Ya Allah, coba kita perhatikan berapa banyak saudara kita yang ada di lingkungan kita, bahkan kerabat kita sendiri yang tahun ini mereka tidak diberi kesempatan lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya sebelum tamu itu datang, sebelum bulan yang disebut dengan suhur, bulan penghulunya para bulan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, agar aku bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar panjang, tapi panjangnya dalam keadaan taat. Bukan hanya sekedar sehat, tapi sehatnya afiat. Bu, makanya kalau doa sama Allah jangan yang nanggung-nanggung apa Bu? Minta ke Allah, ya Allah, biarin uang banyak, yang penting sehat. Amin ya Bu ya. Kan kalau kita sehat, insya Allah mau ibadah apa aja bisa. Ibu kalau sehat ngaji kemana aja bisa. Ibu kalau sehat ngaji 3 jam kuat nggak? Bu, saudari-saudariku yang dirahmati Allah, badan sehat ngaji 3 jam kuat nggak? Alhamdulillah. Emang kelihatan kok. Ibu-ibu Nurul Zahra, ibu-ibu penghuni surga. Kelihatan dari cara duduknya ya Bu ya. Ya belum waktunya sholat aja udah sholat duluan ya Bu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang pertama berdoa sebelum bulan Ramadan datang. Bahkan para orang-orang alim terdahulu, para orang-orang yang dulu tuh Bu, 6 bulan sebelum Ramadan datang berharap agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa memuji Allah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakan, karena karunia rahmat yang Allah turunkan kepada kalian semua, hendaklah dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW, hendaklah dengan semua itu falyafrahu, kalian bersyukur terhadap nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bu, bersyukur, alhamdulillah Allah masih kasih umur panjang, badan kita sehat, kaki kita bisa melangkah ke majelis taklim. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bu, apa yang harus kita lakukan sebelum bulan Ramadan datang? Yaitu sebagaimana Rasulullah SAW, setiap kali Ramadan datang, hati Rasulullah begitu gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Padahal Rasulullah kenapa girang nyambut bulan Ramadan? Apakah Rasulullah berharap jadi penghuni sorga? Tentu bukan. Karena Nabi satu-satunya manusia yang sudah dijamin menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah baginda Rasul gembira datangnya Ramadan pengen mendapatkan ampunan yang banyak di sisi Allah? Tentu bukan. Karena Rasulullah satu-satunya manusia yang maksum, yang tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baginda Nabi begitu Ramadan mau datang, Rasulullah girang, gembiranya luar biasa Bu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala nira. Artinya, barang siapa yang gembira, yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala nira, Allah akan haramkan tubuh
tubuhnya, Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Baru gembira doang, Bu. Baru seneng doang, Bu. Gembira. Karena nggak semua orang hatinya girang, lapang, hatinya bisa menyambut datang bulan suci Ramadan. Tapi tentunya gembiranya bukan gembira yang berkaitan dengan duniawi ya, Bu ya. Jangan-jangan kita gembiranya beda nih, Bu. Alhamdulillah, Ramadan mau datang lagi, lumayan jual mukena laku. Alhamdulillah, kalau bulan puasa sama jual kolak mah laku saya mah. Alhamdulillah, kalau udah masuk Ramadan jual kurma alhamdulillah laris. Bukan gembira kayak gitu, Bu. Gembira, seneng hati kita, Bu. Kenapa? Akan datang kepada kita suatu bulan, datang bulan Ramadan kepada kita, bulan yang di situ kita diwajibkan berpuasa, bulan yang datang kepada kita membawa begitu banyak rahmat, ampunan, karunia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu-ibu, jadi gembira karena kan ada juga orang, Bu, masuk Ramadan gak gembira hatinya, merasa beban. Ya, puasa lagi, lapar lagi, haus lagi, taraweh lagi. Ada yang begitu, Bu. Ini bahaya nih, Bu. Bahaya banget, Bu. Kenapa? Nggak ada perasaan seneng dengan datangnya bulan suci Ramadan yang datangnya cuma setahun sekali. Karena nggak ada jaminan untuk kita, Bu. Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi sama bulan Ramadan, benar nggak? Tahun depan, ibu-ibu, Bu. Makanya baginda Nabi, beliau senantiasa menyampaikan kepada para sahabat ketika bulan Ramadan mau datang, Rasulullah bergembira, Rasulullah berkata, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, bulan di situ kalian diwajibkan berpuasa, bulan di situ Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Udah dikasih tahu sama Rasulullah ke kita, Bu. Nggak ada bulan selain bulan Ramadan yang di situ setiap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa, Bu, dalilnya? Kalau kita berada di bulan Ramadan, jaminan dosa kita dari akil balik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan dia kepada Allah, keikhlasannya menjalankan perintah Allah, maka puasa yang dia kerjakan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, sebagai tebusan, sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa-dosanya yang telah apa, Bu? Telah lampau, telah lalu. Dosa kita yang telah lampau, mulai kita diwajibkan menjalankan ketaatan di hadapan Allah, berarti mulai dari kita akil balik. Sampai kita ketemu Ramadan, jaminan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bu, seneng. Makanya orang kalau udah mau masuk Ramadan, cara ngungkapin kegembiraannya beda-beda, Bu. Ada yang mau Ramadan nyuci-nyuci perabot dapur. Entar lagi mau puasa ini, harus cuci-cuci ini. Ada yang ngecat rumah. Ya, ada yang ngecat rumah ya, Bu ya. Ada yang nyuci-nyuci sajadah. Ada yang nyuci-nyuci mukena. Mukena udah berapa bulan itu kagak dicuci. Mau Ramadan karena girangnya, karena semangatnya ya, Bu ya. Diberes-beresin, udah mau puasa kita ini. Tanda kegembiraan. Ibu-ibu, Bu. Udah berapa tadi, Bu? Ya, apa yang harus kita siapkan sebelum Ramadan datang? Yang pertama memperbanyak doa. La yarudul qadara ila doa.
Tidak ada yang merubah suatu takdir kecuali doa. Orang yang enggan berdoa, orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-du'a silatul mukmin. Doa kita itu senjata kita yang paling utama di hadapan Allah, Bu. Tanpa doa sia-sia ikhtiar kita. Yang kedua, bersyukur, senantiasa memuji Allah. Ya Bu ya, karena kita dipilih lagi oleh Allah untuk bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bergembira, lapang hati dengan kedatangan bulan Ramadan. Bu, gembiranya mungkin udah kelihatan ini di sini ya Bu ya. Bulan Ramadan aja udah siapin baju lebaran ya. Alhamdulillah. Dan yang keempat, tentunya memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, tentunya bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita banyak, Bu. Bu. Apa sih yang membuat kita berat beribadah kepada Allah? Di antara penyebab kenapa berat beribadah, kenapa males sholat tahajud, males baca Quran, salah satu penyebabnya karena dosa. Karena kita banyak dosa, Bu. Itu yang membuat beratnya kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Ramadan datang, bulan yang begitu suci, bulan taubat, bahkan dari bulan Rajab kita udah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, benar nggak Bu? Karena Rajab bulan buat bersihin hati. Bu, Rajab bulan buat bersihin hati. Kalau punya dosa di bulan Rajab banyak-banyak baca istighfar. Bulan Sya'ban nyambung lagi, perbanyak baca istighfar. Berapa kali Bu? Paling sedikit baca istighfar sehari semalam. Berapa kali Bu? Baca istighfarnya sehari semalam berapa banyak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang maksum, yang nggak punya dosa, nggak kurang Bu, sehari semalam baca istighfar 100 kali. Tapi saya yakin ibu-ibu Nuruzaro kalau istighfarnya nggak kurang 1000 kali. Amin ya Allah. Tapi nggak tahu istighfarnya istighfar apa dulu ya Bu ya. Makanya banyakin baca istighfar. Lagi masak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar itu ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang Ibu biasanya kalau baca istighfar yang panjang, yang sedang atau yang pendek? Giliran ibadah pengennya yang pendek aja. Bu, masih alhamdulillah. Kan kalau yang panjang sayyidul istighfar. Benar nggak? Kalau yang sedang, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau yang pendek, astagfirullahalazim. Lagi masak, astagfirullahalazim. Mama kata astagfirullahalazim. Laki manggil, "Mama, sini ngapa?" Astagfirullahalazim. Dapat pahala, Bu. Apalagi kita berharap dengan kita baca istighfar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya yakin ibu-ibu Nur Zahra lebih 1000 kali baca istighfar. Pagi-pagi bangunin anak, "Bangun ngapa nak? Udah subuh." Anaknya nggak bangun. "Bangun ngapa?" Astagfirullahalazim. Benar gak? Bu, perbanyak kita membaca istighfar. Bu, baca istighfar setiap hari. Tanda kita orang yang berserah diri, ngaku kita banyak dosa. Karena nggak ada manusia yang nggak punya dosa ya Bu ya, benar nggak? Bu, kullu bani adama khotoun wa khairu khotoina tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang mau bertaubat. Jadi di mata Allah Bu, yang baik itu bukan orang yang nggak punya dosa. Paham? Yang baik itu orang yang pernah berbuat dosa, pernah terjerumus, pernah bermaksiat, dia kembali kepada Allah dengan taubatnya. Ibu, perbanyak kita sebelum Ramadan datang memperbanyak baca istighfar. Itu udah berapa langkah Bu? 4 apa 5? 4. Ibu-ibu,
Lanjut apa enggak nih? Lanjut apa tidak? Yang kelima. Karena nanti di akhir ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan pada konsentrasi ya Bu ya. Insya Allah. Yang kelima, merancang agenda ukhrawi. Punya program Bu sebelum Ramadan datang. Merancang agenda ukhrawi untuk bisa menambah ketaatan kita di bulan Ramadan agar Ramadan yang kita temui kita mendapatkan banyak manfaat dari yang kita lakukan. Apa sih agenda ukhrawi? Jangan hanya sekedar agenda duniawi aja Bu. Entar Ramadan enaknya buka pakai apa ya? Sahur ntar enaknya makan pakai apa ya? Bener nggak? Ntar bocah kalau lebaran beliin baju kali enak kalau ke Tanah Abang kali gitu ya. Bu, itu agenda duniawi. Yang paling penting sebelum Ramadan datang, merancang agenda ukhrawi buat ibadah kita di hadapan Allah. Ibu udah tulis, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini semoga tarawih saya nggak bolong-bolong lagi kayak tahun kemarin. Karena apa? Emang kebiasaan kita Bu, kalau bulan Ramadan puasanya full, tarawihnya bolong. Kenapa? Kebanyakan bukber. Bukber bisa kali ya, tiap hari bukber alumni TK, bukber alumni SD, bukber alumni SMP, alumni SMA, bukber ibu-ibu arisan, bukber ibu-ibu anggota RT, anggota RW. Belum lagi bukber. Hah? Oh iya. Di gang, di RT, Masya Allah ya ibu-ibu. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Bukan hanya sekedar puasa kita aja yang bernilai pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi setiap ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, kelipatan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya nih Bu, yang kita tahu, kita beramal, ibadah yang kita lakukan itu pahalanya dari 10 sampai 700, benar nggak? Ada yang balasannya 10, ada yang 100, ada yang 700. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, itu pahala yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kalau kita mengerjakan yang wajib, pahalanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah dari 700 menjadi beribu-ribu kelipatan. Jangankan yang wajib Bu, yang sunnah maka akan diganjar bagaikan kita melaksanakan yang wajib. Makanya ibu mulai dari sekarang udah mulai bikin rencana. Ya Allah, mudah-mudahan ntar kalau di bulan Ramadan tahun ini saya Ramadannya tarawehnya bisa full. Ya Allah, mudah-mudahan tulis Bu, ibu harus punya diary, kayak diary muslimah harus punya buku. Ya Allah, semoga Ramadan tahun ini saya bisa khatam Quran. Karena bulan-bulan lain kita mungkin nggak bisa menghatamkan Al-Quran Ibu. Mudah-mudahan agenda kita Bu. Kalau Ibu nggak bisa menghatamkan Al-Quran 3 kali, minimal 1 bulan Ramadan itu paling sedikit khatam 1 kali. Insya Allah Bu, di Nurul Zahro ini juga masjid ini, ya, kami juga memfasilitasi buat ibu-ibu yang ingin bertadarus berjamaah. Ya, ada Bunda Hadi, ada yang lain-lainnya, silakan kalau yang mau ikutan tadarusan di Masjid Al-Muhajirin Puma atau mungkin di mana-mana aja. Yang penting isi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan kita bertilawah Al-Quran. Dari sekarang udah bikin rencana. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini saya bisa khatam Al-Quran 3 kali. Amin. Janji ya Bu ya? Insya Allah. Al-Quran itu berapa juz Bu? Berapa juz? 1 juz berapa lembar? 10 ya, rata-rata 10 lembar. Kalau ibu pengen khatam 1 bulan 1 kali Al-Quran, ibu bisa ngatur. Kalau 10 lembar berarti setiap habis sholat 2 lembar. Berarti 5 waktu sholat khatam nggak 1 juz? Sehari 1 juz.
30 hari insya Allah berapa? 30 juz. Ya tapi kan perempuan kan ada uzurnya ya Bu ya. Ya nanti kita kejar targetnya ketika kita udah suci. Karena emang perempuan yang haid, ya Bu ya, emang sebagian ulama berpendapat tidak dibenarkan untuk bertadarus. Tapi ada juga ulama yang lain yang lebih ringan, boleh asal tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Itu tergantung keyakinan kita aja. Ibu-ibu, merancang agenda ukhrawi agar bisa mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan beribadah, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, yang keberapa lagi Bu? Yang keenam. Mulai hari ini pelajari ilmu tentang asyam. Pelajari fikih tentang puasa. Insya Allah lewat kajian dari Muslimah, kami akan mencoba membahas 1 bulan penuh tentang fikih asyam. Jadi kalau ibu pengen nyaksikan mungkin bisa disaksikan nanti di awal bulan April. Insya Allah nanti kajiannya tentang fikih puasa. Karena perlu Bu, fakullum bi ghairi ya'mal mardudatun la tuqbalu. Setiap amal tanpa disertai ilmu, maka amalnya ditolak. Apapun harus dengan ilmu. Pergi haji, pergi umroh ada manasiknya enggak? Ilmu, pergi haji. Mau datang Ramadan, pelajari ilmu asyam, ilmu tentang puasa. Lebih-lebih kita perempuan Bu, ya Allah, kalau udah Ramadan banyak hal-hal yang buat kita ragu. Ya, kadang-kadang udah mau buka ngeplek, setetes doang, mulai datu ragu. Ini batal apa kagak ya? Mana sedikit doang, Allah Maha tahu kali ya. Tetap batal. Atau pas kita lagi mencicipi masakan, karena kita mungkin orang yang dituntut untuk, atau pekerjaan kita tukang masak, tukang catering, terus kita nyicipin, jangan ragu, selama nggak ditelan, puasa kita tidak batal. Jadi dipelajarin, ada kok Bu buku tentang fikih asyam. Menggosok gigi siang bulan Ramadan batal apa kagak ya? Nggak batal. Berkumur sunnah Bu, asal jangan kumurnya bohong. Berkumur boleh Bu, tapi kumurnya jujur ya Bu ya. Jujur Bu, kumurnya 3 kali, keluarnya 3 kali. Jangan kumurnya 3 kali, yang keluar 2, yang 1 kemana? Bu, sambut Ramadan dengan ilmu. Apa syarat sahnya puasa? Apa rukun-rukun puasa? Yang membatalkan puasa apa aja? Yang menyebabkan pahala puasa kita nggak ada. Walaupun kita puasa, kamin shaimi laisa lahu. Bu, berapa banyak orang yang puasa tapi hanya sekedar ilal ju' wal atos. Hanya sekedar nahan lapar sama haus, nggak dapat pahala. Karena 5 penyebabnya. 5 penyebabnya Bu. Bu, ada di fikih asyam. Fikih tentang puasa. Ibu-ibu, pelajari ilmu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Agar kita mengerjakan ibadah tidak ragu-ragu. Mohon untuk maju ke depan, Bunda yang bertanya biar bisa disono sama abang kameramen ya. Depan ya. Kan begitu, abang kameramen? Yang bertanya mau maju ke depan.
apa sih hukumnya, apalagi kita kaum perempuan bulan Ramadan tidak bisa menghindari untuk mencicipi masakan. Terlebih yang profesinya tukang masak gitu ya, senang catering, makanan. Tentunya boleh bu, mencicipi makanan di bulan Ramadan, hukumnya boleh, asal jangan ditelan. Ibu nih, kalau hanya sekedar masuk ke dalam ke dalam mulut, nggak ditelan. Ibu, bu, misalnya ada es krim anak, es krim kenapa nganggur ya, masukin ke mulut, tapi syaratnya jangan ditelan. Tapi kan tapi kaget ya, pas kaget ditelan lagi. Selama masih ada di mulut, maka tidak membatalkan puasa. Berarti ketika mencicipi makanan jangan ditelan. Kan di sini ada rasa apa? Ada rasa asin, rasa. Nah enggak, habis itu langsung diapain? Jangan habis dicicipin ditelan, apalagi nelannya senang. Jadi apa hukumnya ibu? Boleh. Paham ya? Ya Allah alam bisawab. Ya baik, ibu yang lain ada yang bertanya? Pertanyaan kita mungkin ada 3 karena waktu kita mepet ya. Ada yang lain? Dari RT 5 mungkin? Silakan Bunda yang mau bertanya, mohon maju ke depan ibu biar bisa lihat sama kameranya ibu ya. Maju ke depan ya. Maju ke depan. Depan lagi bu. Ya. Aja kali ya, atau ya mana sih? Ya kalau ada yang sudah berat, kalau bisa bikin berhenti minimal kalau kita sunahnya apa bu? Menyegerakan. Tapi kan di jalan, kalau betul, kalau ya udah mungkin waktu yang pas kita ya, ibu. Ya, jadi ya cara yang lain mungkin bisa ya sesuatu yang kita masukkan ke sesuatu yang dibuat menurut kita kalau kita masukkan kita telan kan bisa membatalkan puasa. Jadi besok-besok kalau mau kerja yang lupa bawa full ya. Nah bawa apa namanya tumbler itu ya, minum ya. Kayaknya ada tumblernya nggak Felis? Tumbler ada nggak? Yang bertanya ya. Untuk yang bertanya 3 aja mbak, nanti yang lain nanti yang lain. Ini ada tadi ya Masya Allah dari pihak dari masyarakat. Pertanyaan ketiga bunda. Ya silakan. Dari RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya.
tiga, ini baru tiga yang nanya kan? Ya, karena membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya rukun. Paham, Bu? Paham? Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat ketika kita nggak maksudnya ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah, maka kita pun boleh baca surah Al-Fatihah untuk menyempurnakan rukun sholat kita. Ya Bu ya, ibu-ibu. Tapi kalau Imam Syafi'i, imam yang membaca surah Al-Fatihah selesai baca Al-Fatihah, waladhdallin. Biasanya ada jeda sebelum baca surat. Terus imamnya kan baca surah. Kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya masbuk gimana nih Bu? Kalau masbuk ya ikutin imam. Bu, minimal kalau kita masbuk paling sedikit baca Al-Fatihah 3 ayat. Kenapa? Karena surat Al-Asr itu kan 3 ayat. Udah terpenuhi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Imam rukuk nih, langsung rukuk. Udah sempurna bacaan Al-Fatihah Ibu. Paham? Paham Bu? Minimal baca surat itu paling sedikit 3 ayat. Makanya kita kalau sholat Bu, baca surah Al-Baqarah ayat terakhir 186. Ya Bu, itu udah lebih dari 3 ayat. Ya kan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah. Itu Ibu baca 1 ayat itu udah sah karena panjang ayatnya. Kan wal asri aja, inna ataina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Jadi kalau Imam Syafi'i ketika imam membaca surat, kita harus mendengarkan dan menyimak bacaan surah yang dibaca oleh imam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah biniyati Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru dzunubana wa yaksifu kurubana wa yasturu uyubana wa yutimu a'malana fi ta'atillah wa fi ta'ati rasul wa fi ta'ati walidayna wa bi niyyati maqasidana wa yaqdi hajatina. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami yang hadir di majelis ini. Pemirsa dari Muslimah BRTV, ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, sampaikan keinginan-keinginan baik kami, ya Allah. Wa yunawwiru qulubana, terangilah hati kami dengan cahaya iman, ya Allah. Wasabbit imanana, tetapkan terus keimanan kami, ketauhidan kami, ya Allah. Wa yashfi mardana, ya Allah, angkat penyakit-penyakit saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Wa yarzuqna ilman nafi'an wa rahman zakiyan, ya Allah, rizqikan kami ilmu yang bermanfaat. Wa umuran tawilan fi ta'atillah wa fi ta'ati rasul wa fi ta'ati walidain, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, umur yang kami pergunakan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbuat baik kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Wa sabran jamilan, ya Allah, berikan kesabaran yang indah untuk kami semua dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Wa taubatan nasuha, ya Allah, terima taubat kami di bulan yang mulia ini, di bulan Sya'ban, bulan Nabi-Mu ini, ya Allah, ampuni dosa kami. Wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an, ya Allah, buka pintu rezeki kami yang hadir di majelis ini, ya Allah, rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang Kau ridhoi. Ya Allah, pada kesempatan siang hari ini kami ikhlaskan, ya Allah, kami maafkan, kami redakan, ya Allah, seluruh kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami, ya Allah, seluruh dosa kesalahan saudara kami yang hadir ataupun yang tidak hadir, ya Allah, baik kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja, ya Allah, baik itu kesalahan dan dosa yang tampak ataupun yang tidak tampak, ya Allah, semata-mata kami mengharapkan ridho-Mu, ya Allah, ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kiramil muslimin wal muslimat, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'mah wa yukawi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, pada hari ini kami bermohon kepada Engkau, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, sehingga kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan hati kami tenteram, dalam keadaan hati kami bahagia ya Allah, dalam keadaan kami senantiasa dibimbing dengan hidayah dan inayah-Mu ya Allah, dengan nikmat iman-Mu ya Allah, dengan nikmat Islam-Mu ya Allah, dengan nikmat taufik hidayah yang datangnya dari-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian ulangan pembicaraan maka semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.